Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Jeffrey Nugraha, NRT 15 2020 133. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan praktikum pemrograman game modul 3, yaitu pertemuan kelima. Untuk yang pertama itu di sini kita akan masuk ke bagian minimap. Nah, untuk minimap sendiri itu di sini ya kita harus di hierarki kita buat kamera baru ya, namanya nanti minimap kamera, terus hapus komponen audio listener, lalu kita ubah ke posisi kamera ke atas dengan cara merubah posisinya dan lakukan rotasi di sumbu X sebesar 90 derajat supaya kamera menghadap ke bawah. Lalu ubah projection kamera dari perspektif menjadi ortografik dan auto size sesuai kebutuhan. Nah, di sini sendiri kita sudah membuat ya, di hierarki ada minimap kamera. Nah, untuk audio listener juga udah nggak ada. Terus di sini kita masuk ke yang projectionnya, kita udah masuk ke orthographic. Nah, untuk rotationnya dan posisinya itu udah pas ada di sini ya. Di sini ada minimap kameranya udah kelihatan di sini. Nah, lalu selanjutnya kita membuat folder baru dalam aset dan beri nama minimap ya. Jadi di aset ini kita udah ada yang namanya minimap. Nah, ini icon-iconnya ya. Nah, setelah itu nanti kita buat render tekstur dengan cara klik kanan, render tekstur dan beri nama minimap tekstur. Nah, di sini kita udah bikin juga minimap teksturnya. Nah, ini ya minimap teksturnya. Terus kita ini ke target tekstur di dalam minimap kamera. Jadi nanti kita drag si minimap tekstur ini ke bagian sini ya. Nah, target tekstur. Nah, setelah itu kita buat level dari minimap assessment dalam minimap masking. Nah, jadi kita tinggal masukin aja mungkin ya ke bagian ini. Kita masuk ke bagian HUD lagi ya. Nah, ini ada minimap kan. Nah, ini nih. Border, masking, sama arrow. Jadi nanti itu kita pas ada di gamenya itu hasilnya bakal kayak gini. Caranya gimana ya, kita masuk ke bagian yang kanvasnya. Di sini ada minimap masking sama minimap border. Nah, buat contohnya itu hasil yang dari minimap masking itu kayak gini kita. Nah, minimap border, minimap masking atau kanvasnya. Nah, ini nih hasilnya. Nanti itu bakal hasilnya seperti ini. Untuk cara buatnya itu sama ya seperti cara membuat si hot masking, energi masking, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini ya. Kita masuk ke bagian yang namanya codingannya ya. Nah, untuk codingannya gimana? Di sini itu udah ada juga ya script buat minimap, dimana nanti itu si bagian kamera itu bakal ngikutin kita. Nah, untuk yang pertama itu nanti di sini kita buat public transform player. Nah, untuk ininya kita buat yang namanya void let update. Dimana di sini kita pakai vektor 3, posisi barunya kita ambil dari player posisinya. Terus nanti posisinya kita ngambil dari Y, transform posisi Y. Nah, dia nanti si posisinya itu kita ketika maju ya, nanti si mapnya itu bakal ikut maju ya. Nah, si ininya itu bakal ikut maju sesuai dengan kita arahnya kemana. Nah, selanjutnya setelah membuat minimap, kita membuat icon musuh. Untuk icon musuhnya di sini kita buat yang namanya 3D object dari cube ya. Nah, bentar, enemy. Nah, ini enemy. Nah, untuk enemy-nya sendiri itu kita buatnya cube biasa ya. Nah, ini cube biasa. Nah, ini cube biasa. Terus nanti itu di dalam enemy itu tuh nanti kita bikin yang namanya enemy icon ya. Nah, yang pertama itu kita buat quad di dalam enemy dengan cara klik kanan di object quad kemudian bernama enemy icon. Nah, di sini terus kita buat nah ini quad ya. Nah, setelah itu nanti bakal ada yang namanya kita kasih nama enemy icon. Nah, untuk quad sendiri itu nanti ini tuh bakal jadi kayak gini ya. Nah, hasilnya itu kalau misalkan kita buat quad itu nanti kayak gini. Nah, setelah itu kita bikin folder baru namanya icon untuk masukin yang namanya enemy icon. Nah, untuk enemy iconnya sendiri di sini itu kan kita masuk ke bagian
aset minimap ya, yang minimap, terus ada icon. Nah ini ada icon, kita buat yang namanya create material dengan nama icon create material ini. Nah terus nanti hasilnya kayak gini buat anime icon. Nah di sini kita pilihnya material pilih gambar yang ikut sebagai albedo. Nah selanjutnya setelah itu kita iniin ya material ke enemy iconnya, atur skala enemy iconnya ya, kita di sini atur si ukurannya. Terus nanti itu kita bakal kelihatan ada di map ya, jadi nanti kalau misalkan playernya itu ke daerah mapnya gitu ya, ke daerah sana gitu, nanti itu bakal kelihatan si enemy iconnya warna merah ini. Jadi yang kelihatan bukan si Q-nya tapi si tekstur ininya ya, kuatnya yang tadi udah kita buat. Selanjutnya kita memfungsikan energi. Untuk memfungsikan energi sendiri kita itu masuk lebih ke programnya ya, lebih ke script. Nah, untuk scriptnya sendiri yang Code Manager. Nah ini untuk yang pertama itu di sini kita nanti buat ini ya, buat variabel baru energi sama max energi. Nah, terus setelah itu kita buat yang namanya vote kecepatan sama kecepatan lari. Nah selanjutnya di sini kita buat si private vote input X sama Z. Nah itu nanti kita masuk ke bagian startnya. Nah untuk playernya kita find yang namanya player. Jadi ya tentu ya kita yang bakal energi ngurangin itu karena si playernya. Nah kecepatan lari itu kita nanti si player itu ambil komponen pergerakan player dari kita ngambil speed lari dari pergerakan player. Nah pergerakan player itu dari mana? Dari sini. Speed larinya mana? Yang ini. Nah setelah itu kita masuk ke fade update, dimana yang kecepatannya itu, nah ini player get komponen player kecepatan. Terus kita si input X nya kita ngambil dari koordinasi X sama Z nya. Nah setelah itu kita masuk ke yang namanya kita buat function baru energi drain sama update energi. Nah untuk energi drain sendiri di sini itu kita masuk ke kondisi kalau misalkan kecepatannya itu sama dengan kecepatan lari, maka nanti itu kalau misalkan si input X nya itu lebih dari 0, terus ini tuh or ke input Z lebih dari 0 ya, berarti nanti terus nanti kita masuk lagi ke kondisi kalau energi yang lebih dari 0, berarti nanti si energinya itu bakal ngurangin 10 gitu. Nah kalau misalkan else nya kalau energinya itu lebih kecil dari max energi, nah berarti dia itu bakal nambah terus. Jadi kalau misalkan si energinya itu kurang dari maksimal energi, nah untuk maksimal energinya itu di sini ada 200, berarti kalau misalkan kurang dari 200 energinya itu bakal nambah 15 terus secara tiap detik. Nah untuk update yang energinya sendiri kita buat rasio ya, buat variabel rasio, tipe datanya vote. Nah di sini itu kita isiin si energinya dibagi max energi. Nah ukuran energi ini nanti itu bakal dimasukin ke vektor 3 ya, pakai vektor 3. Nah terus setelah itu ya udah sih sebenarnya. Kalau misalkan buat energi mah kita mainnya ada di sini energi drainnya. Jadi kalau misalkan kita lari gitu ya, kecepatan sebenarnya kecepatan lari, berarti kalau lari terus si input X nya lebih dari 0 terus dan input Z nya lebih dari 0, nanti energinya kalau 0 ya berarti berkurang. Kalau misalkan else di sini itu kan kecepatan sama dengan kecepatan lari, berarti kalau else itu kecepatannya nggak sama dengan kecepatan lari, berarti kan nggak lari kan. Nah maka dari itu di sini bakal ngeliat juga si energinya itu lebih kecil dari max energi nggak. Kalau iya ya berarti nanti nambah. Terus setelah membuat energi kita ngebuat yang namanya jam. Kalau misalkan untuk jam sendiri itu ada di mana? Ada di sini nih yang 0000. Nah untuk pembuatan jamnya sendiri itu kita yang pertama membuat yang namanya UI text clock. Jadi nanti di sini itu kita masuk ke HUD manager ya, ke bagian HUD bukan HUD manager, masih canvas ya. Nah, di sini ada clock. Nah clock di sini itu nanti bakal yang ini. Nah
Jadi ya kita masukin yang UI tapi yang teks gitu ya. Kalau misalkan udah ya kita masukin teksnya itu kita awalnya 0000, terus di sini itu nanti kita masukin ke Anchor Left, terus nanti itu di sini ya kita fontnya bebas lah ya, font size-nya bebas ya, sisanya mah ya kita bebas lah ya untuk mengatur si tulisannya. Terus gimana caranya biar misalkan si waktu ini tuh bakal terus berjalan sesuai dengan waktu yang ada di dunianya gitu ya, di sini gitu, di gamenya. Nah kita pakai yang namanya update time. Nah di sini kita masuk ke bagian codingan lagi. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke bagian ini ya, kita bikin variable text ya, public text time ya, text time. Jadi namanya time kita itu ngambil berbentuk text UI yang tadi ya, yang udah kita buat. Terus kita buat fungsi baru yaitu update time. Nah terus di sini kita memanggil nilai waktu jam dari Envirosky dan menyimpannya di variable hour. Jadi kita itu buat variable hour. Nah variable hour ini tuh bakal diisi sama ngambil si objek Envirosky game time-nya. Jadi kalau misalkan game time-nya itu lagi jam 20.00 ya berarti nanti si jam yang 20 itu tuh bakal disimpan di hour. Terus sama buat yang minute juga bakal disimpan buat menitnya. Terus kita buat lagi variabel game hour sama game minute. Nah, di sini kita masuk ke kondisi kalau misalkan si jamnya antara 1 sampai 9, berarti tambahkan 0 sebelum jam. Jadi kalau misalkan emang lagi jam 1, ya berarti ya biar kayak jam beneran, berarti kan ditambahin 0 itu di sebelumnya, jadi 0100. Nah, terus kalau misalkan selain 1 sampai 9 ya tidak usah ditambahkan 0. Nah, ini juga sama buat menitnya. Kalau misalkan 1 sampai 9 ditambahin 0, kalau enggak ya udah nggak usah. Nah, terus kita mengubah teks di HUD dengan waktu yang sudah dipanggil dan dimodifikasi. Ini itu berarti kita bakal update si waktu atau si clocknya itu biar ngikutin sama waktu yang berjalan. Setelah itu kita panggil di void update-nya, kita mengambil nilai kecepatan dari script ini ya. Jadi kita manggilnya di sini update time. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah main menu. Nah, untuk yang main menu sendiri ini kita itu harus membuat scene baru yang namanya main menu. Jadi di sini itu kita di folder scene, nah ini ada yang namanya main menu. Jadi kita buat ini baru ya, apa namanya, scene baru. Nah, kita buat scene baru, create scene, mana scene. Nah ini, terus kita masuk ke yang main menu. Nah setelah masuk ke yang main menu, kita itu ngebuat canvas lagi ya. Jadi buat main menunya, terus ya kita tinggal drag and drop aja. Kalau canvas mah ya contohnya kayak gini ya. Kalau misalkan ke main menu ini di save, oh bentar ya, ini kita sebelum ke main menu kita cobain dulu ya buat yang tadi yang udah kita kerjain. Ada minimap, enemy icon, sama jam. Mungkin kalau enemy icon itu bakal kelihatan kalau ada di dalam, cuman ini tuh contohnya kayak gini ya. Nah si minimap yang ada di atas ini tuh bakal ngikutin kita kalau misalkan kita jalan. Nah terus si waktu yang ada di sini juga bakal terus maju sesuai dengan waktu yang telah kita atur. Nah terus setelah itu buat energy drain nih, buat energy drain ini sini kita kalau misalkan mencet shift itu kan lari kan. Nah dia itu bakal berkurang terus ya. Nah, itu mungkin buat yang tadi. Terus kalau misalkan buat main menu gimana, karena scene baru ya berarti kita pindah ke scene yang baru. Nah yang ini. Nah kalau buat scene barunya itu nanti kita kayak biasa bikin yang namanya canvas. Terus ya kita tinggal masukin aja si aset-aset dari si HUD-nya. Di sini kan udah ada ya nih, button, background, main menu. Nah jadi kita tinggal masukin aja si logo-logonya. Ini kita masukin ke sini, terus nanti new game juga dimasukin ya, itu mah masukin button lah. Jadi kita tinggal masukin drag and drop dari aset yang udah disediain, masukin ke canvas, terus kita atur aja posisinya mau di mana. Nah mungkin cukup sekian ya dari modul 3
yang pertemuan 5 ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.